Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan rejeki yang sangat melimpah dan dianugerahkan kesehatan yang tidak ada batasnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kejadian yang terjadi karena sebuah pergaulan yang bebas, di mana di sana terdapat seorang gadis yang menjadi korban karena ulahnya sendiri. Gadis muda itu sebelumnya dibawa oleh belasan remaja ke sebuah puskesmas. Dia sudah dalam keadaan yang tidak berdaya dan kemudian akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di sana. Menurut keterangan yang saya dapatkan, beberapa remaja itu mengaku bahwa si gadis terjatuh sewaktu mereka berboncengan dengan sepeda motor. Akan tetapi pihak medis merasa ada sesuatu yang janggal, sebab mulut dari si gadis sempat mengeluarkan busa yang cukup banyak. Dan pada bagian bawah di lubang hitamnya juga mengalami pembengkakan yang cukup parah. Hingga dari keterangan tersebut, kelima dari ke-11 remaja itu diketahui telah melakukan tindakan yang tidak terpuji terhadap gadis tersebut. Mereka melakukan perbuatan itu tepat di hari ulang tahunnya, dan itu adalah hadiah kelahiran sekaligus pengakhir kehidupannya di dunia ini. Dalam kesempatan ini saya akan menceritakan kisah tersebut secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas apa yang sebenarnya terjadi. Saya berharap kalian menontonnya sampai habis sebab peristiwa ini seringkali dijumpai di lingkungan sekitar kita dan semoga menjadi pembelajaran yang terpenting mengenai pergerakan zaman yang sudah sangat mengkhawatirkan. Karena para remaja banyak yang bertingkah di luar batas logika, mereka sedang di fase mencari sebuah jati diri yang malah sudah kelewat batas. Sebelum saya akan masuk ke dalam kronologis dari kisah tersebut, saya terlebih dahulu akan menceritakan latar belakang dari kehidupan korban. Si gadis muda dalam peristiwa ini bernama Ica dan berusia sekitar 16 tahun. Dia tinggal bersama dengan kedua orang tuanya di Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat. Diketahui bahwa gadis muda itu masih berstatus sebagai seorang pelajar. Dia baru duduk di kelas 11 di SMA Negeri Cianjur. Menurut keterangan yang saya dapatkan, Ica dikenal di mata teman sekolahnya adalah seorang gadis yang cukup aktif jika sedang berbincang bersama-sama. Beberapa guru juga menuturkan bahwa Ica termasuk murid yang cukup cerdas. Dia sering mendapatkan nilai yang bagus dan sangat rajin ketika sedang belajar di dalam kelas. Akan tetapi hal itu berbanding terbalik ketika dia sudah berada di luar jam sekolah. Ica ternyata memiliki pergaulan yang cukup luas dan itu malah memberikan dampak yang cukup negatif. Menurut keterangan dari teman kelasnya, Ica sering kedapatan nongkrong dengan pacarnya sepulang sekolah dan mereka bahkan bisa menghabiskan waktu sampai sore hari. Di sana Ica juga kumpul bersama dengan teman-teman dari pacarnya. Anak tongkrongan itu disinyalir memiliki citra yang buruk di lingkungan sekitar. Meskipun seringkali beberapa teman Ica memberikan nasihat mengenai pergaulannya itu, akan tetapi Ica seperti tutup mata dan menganggap bahwa hubungan pertemanannya masih berada di batas yang wajar. Hingga hal itulah yang mendorong gadis 16 tahun tersebut sering nongkrong dengan perkumpulan remaja pria itu. Dia bahkan merasa sudah seperti menjadi bagian dari mereka secara tidak langsung. Dari sana kehidupan dari Ica semakin terperangkap cukup dalam. Di perkumpulan itu Ica kemudian mulai mengenal obat-obatan terlarang yang sering mereka konsumsi. Diketahui obat itu seharusnya dipergunakan untuk penyembuhan penyakit tenggorokan, akan tetapi mereka menyalahgunakannya untuk sebuah kenikmatan yang sesaat. Dan hal itu akhirnya membuat Ica mulai mencoba beberapa obat-obatan itu. Awalnya dia dipaksa oleh pacarnya dan berakhir menjadi ketagihan karena epep yang dihasilkan. Selain itu, Indra Rapanda selaku pacar dari Ica juga sering memberikannya minuman keras. Indra benar-benar memberikan dampak yang sangat buruk untuk keberlangsungan hidup dari Ica itu sendiri. Menurut keterangan yang saya dapatkan, para remaja sebenarnya melakukan tindakan tersebut atas dasar ingin sebuah pengakuan atas jati diri yang mereka cari. Beberapa remaja malah bertindak negatif hanya untuk terlihat keren, dan itu cara agar bisa masuk di ruang lingkup pertemanan yang dianggap cukup tersohor. Hingga hal itu kemungkinan besar menjadi alasan Ica tergabung di sana. Gadis 16 tahun itu butuh sebuah pengakuan dan kemungkinan juga agar bisa terus-menerus bersama dengan pacarnya.
Akan tetapi sayangnya sebelum Ica menyadari bahwa semua itu adalah sebuah kesalahan, dia nyatanya harus menjadi korban atas tindakan yang dia lakukan sendiri, dan itu membuat kisah ini semakin memilukan. Dalam keterangan yang saya sampaikan, informasi tersebut diambil dari beberapa artikel yang sudah saya cari sebelumnya. Kejadian itu bermula ketika Indra berniat untuk merayakan ulang tahun dari pacarnya. Pesta kecil itu akan diadakan di salah satu rumah kosong di desa tempat tinggalnya. Dan dia juga akan mengundang beberapa teman yang lain untuk hadir bersama dengan mereka. Menurut kesaksian dari salah satu anggota keluarga, saat itu Ica dijemput oleh pacarnya sekitar jam 7 malam atau lebih tepatnya tanggal 10 di bulan April di tahun 2022. Pihak keluarga dari Ica sama sekali tidak merasa curiga dengan Indra, karena putrinya itu memang sering dijemput pacarnya dan biasanya mereka akan pulang sebelum jam 12 malam. Setelah berhasil menjemput Ica di rumahnya, Indra kemudian membawa pacarnya itu ke sebuah rumah kosong. Di sana sudah menunggu beberapa teman yang lain dan mereka memang telah mempersiapkan pesta kecil-kecilan sebagai perayaan hari kelahiran gadis yang berusia 16 tahun tersebut. Menurut keterangan yang saya dapatkan, di rumah kosong itu terdapat belasan remaja yang bersekolah di tempat yang sama. Ke-11 remaja itu juga ternyata mempersiapkan puluhan obat batuk dan beberapa botol minuman keras. Mereka nyatanya akan merayakan ulang tahun tersebut dengan merusak otak mereka itu sendiri. Menurut keterangan yang saya dapatkan, para remaja itu mencampur minuman dengan obat batuk itu secara asal-asalan. Mereka seolah ingin merasakan sensasi yang berbeda dengan modal yang sedikit. Dari sana Ica bersama dengan ke-11 remaja itu mulai berpesta. Mereka menenggak minuman dengan satu cangkir yang dibagi bersama. Hingga setelah logika di pikiran mereka semakin menipis, Indra kemudian terus-menerus menyodori pacarnya dan mencekokinya sampai minuman itu habis. Indra seolah memiliki rencana yang lain. Dia menginginkan Ica benar-benar terombang-ambing dalam kesadarannya, dan kemudian dia akan melahap tubuh gadis itu di pojok rumah kosong tersebut. Hingga rencana dari Indra didukung oleh ke-11 remaja yang lain dan mereka benar-benar tidak memahami resiko besar yang akan terjadi. Menurut keterangan yang saya dapatkan, setelah Ica sudah berada dalam batas kesadaran yang tidak bisa dikendalikan, Indra kemudian bergerak cepat dengan rencana dan pikiran kotor di kepalanya itu. Di sudut pojok kanan rumah kosong tersebut, pria yang berusia 17 tahun tersebut melakukan tindakan yang enak di tubuh dari pacarnya. Sebenarnya perilaku dari mereka sering terjadi dan Ica yang setengah tersadar itu hanya membiarkan tubuh Indra berada di atasnya. Akan tetapi ternyata pacarnya itu tidak melakukannya sendiri. Keempat teman yang lain juga malah ikut-ikutan dan Ica dikerumuni oleh mereka secara bergantian satu sama lain. Beberapa rudal itu terus-menerus dihujamkan sampai menembus batas logika yang ada. Mereka sama sekali tidak menghiraukan teriakan Ica yang meringis sangat kesakitan. Di sana Ica seperti sapi perah yang hanya dimanfaatkan untuk kepentingan mereka semata. Setelah melakukan perbuatan itu secara bersama-sama, Indra kemudian mengelus rambut dari pacarnya dengan penuh kasih sayang. Dia melihat bahwa Ica sudah berlinang air mata. Gadis 16 tahun itu nampaknya dalam keadaan yang terluka di bagian lubang hitamnya. Indra kemudian membiarkan Ica duduk sebentar di sana. Dia juga masih memberikan beberapa gelas minuman itu sampai Ica semakin lemas. Hingga nyatanya resiko yang tidak pernah terpikirkan oleh mereka akhirnya terjadi. Ketika itu Ica mulai mual dan mengeluarkan sisa makanan seisi perutnya. Wajah cantik polos dari gadis itu juga berubah memucat. Indra seketika sangat panik melihat pacarnya seperti itu. Kepanikan dari mereka kemudian ditambah dengan mulut dari Ica yang mengeluarkan busa. Mata Ica juga mulai terpejam dan beberapa menit kemudian gadis itu sudah kehilangan kesadarannya. Indra selanjutnya memberikan air putih untuk diminum Ica, namun kondisinya malah semakin parah dan para remaja itu terjebak di situasi tersebut. Karena mereka tidak punya pilihan yang lain, mereka kemudian membawa Ica menuju ke sebuah puskesmas yang tidak jauh dari sana. Dari ke-11 remaja, tidak semuanya mengantar, hanya Indra dan keempat lainnya yang ikut menolong dan membawa gadis tersebut.
Menurut keterangan yang saya dapatkan ketika mereka sudah hampir sampai di puskesmas, salah satu teman Indra kemudian mengusulkan bahwa mereka harus berbohong mengenai kondisi yang sebenarnya dari Ica. Mereka tidak ingin jika perbuatan dari mereka sampai ketahuan, mereka semua kemudian sepakat bercerita bohong mengenai kejadian yang menimpa gadis 16 tahun tersebut. Kebohongan yang disepakati oleh mereka adalah Ica terjatuh saat mengendarai sepeda motor dan mereka beralasan tidak tahu menahu mengapa Ica bisa dalam kondisi separah itu. Hingga setelah mereka akhirnya sampai di puskesmas, para perawat di sana kemudian langsung membawa Ica ke dalam untuk diberikan pertolongan. Kelima remaja termasuk Indra selaku pacarnya kemudian dimintai keterangan oleh salah satu dokter penjaga di puskesmas hingga kelimanya kemudian menjawab dengan kesepakatan bohong yang telah disepakati. Sekitar setengah jam kemudian pihak keluarga dari gadis itu sudah berada di ruang perawatan. Mereka sebelumnya diberitahukan kabar buruk yang menimpa putrinya tersebut. Setelah beberapa jam mendapatkan perawatan, nyatanya kehidupan dari Ica sudah tidak lagi bisa tertolong dan gadis 16 tahun itu harus menghembuskan nafas terakhirnya di samping kedua orang tuanya. Untayan kesedihan terasa saat mendalam yang dirasakan oleh pihak keluarga. Mereka tidak menyangka karena terakhir bertemu dengan putrinya itu dalam keadaan yang sangat baik dan sehat. Setelah melakukan konsultasi dengan pihak medis di puskesmas, keluarga dari Ica kemudian membawa putrinya itu untuk dilakukan visum di rumah sakit yang lebih besar. Pihak keluarga ingin mengetahui kejelasan atas apa yang sebenarnya terjadi kepada Ica dan berharap bahwa hasil pemeriksaan itu bisa mengungkapkan keterangan yang dikatakan oleh para remaja yang membawanya ke puskesmas. Hingga setelah menjalani serangkaian tes medis di rumah sakit, di sana dijelaskan bahwa Ica mengalami kondisi keracunan dari beberapa butir pil yang dia konsumsi. Selain itu ada indikasi di bagian lubang hitam miliknya bahwasanya dia sudah dilakukan pencoblosan secara berulang kali oleh beberapa rudal balistik. Setelah mendengar keterangan dari pihak medis, pihak keluarga kemudian memutuskan untuk melaporkannya ke pihak instansi kepolisian. Mereka benar-benar sangat terkejut dengan keterangan yang disampaikan itu, sebab Ica ketika berada di rumah berkelakuan sangat baik dan tidak pernah ada kecurigaan mengenai pergaulannya di luar sana. Kedua orang tua dari Ica juga sangat terpukul dengan kejadian ini. Mereka berpikir bahwa seharusnya dari awal melakukan tindakan pencegahan dan mengontrol setiap tindakan dari putrinya. Akan tetapi kejadian ini sudah terjadi demikian dan kedua orang tua dari gadis 16 tahun itu hanya bisa menyesal namun tidak bisa mengulang waktu kembali. Pihak keluarga juga berharap bahwa apa yang terjadi kepada putrinya diselesaikan dengan baik oleh pihak kepolisian. Mereka ingin semua hal tindakan para remaja itu harus dibongkar secara keseluruhan. Dan berharap bahwa para remaja itu dihukum setimpal atas perbuatan yang sudah mereka lakukan, agar senantiasa menjadi tolak ukur para remaja lain untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Dan setelah menerima laporan tersebut, para petugas kepolisian kemudian meringkus ke-11 dari remaja yang terakhir kali bersama dengan gadis 16 tahun itu. Dan setelah melakukan interogasi secara sistematis, pihak kepolisian kemudian hanya mengamankan 5 dari ke-11 remaja dan mereka selanjutnya dibawa ke kantor kepolisian untuk melakukan penyelidikan yang lebih mendalam. Dari keterangan yang disampaikan Indra Ravanda selaku pacar dari Ica, dia akhirnya mengakui atas aksi yang mereka lakukan terhadap korban. Dia berkilah bahwa perbuatan itu didasari tanpa pemaksaan dan mereka memang sering melakukan itu sebelum kejadian ini terjadi. Hingga setelah menjalani serangkaian persidangan di pengadilan, menurut keterangan yang saya dapatkan kelima pelaku itu kemudian divonis bersalah. Dan hukuman yang akan dijatuhi kepada mereka sekitar 2-5 tahun kurungan penjara karena berkaca pada hak bahwa para pelaku masih berusia di bawah umur. Sebuah kenyataan yang begitu nyata tentang pergaulan anak zaman sekarang, mereka benar-benar sudah kelewat batas dengan akses kemudahan teknologi yang semakin canggih. Kejadian ini sebenarnya bukan yang pertama kali sebab ada beberapa kasus yang serupa namun tidak terlalu ramai diperbincangkan. Semoga dari kisah yang sudah sampaikan tersebut, saya berharap peristiwa ini menjadi pelajaran yang penting untuk kehidupan kita.
Terlebih untuk para orang tua yang memiliki anak yang masih di bawah umur, sebaiknya kita harus menjaga mereka dengan penuh kewaspadaan tingkat tinggi. Sebab tanpa bisa kita sangkal bahwa zaman sudah bergerak semakin maju dan retorika pergaulan bebas semakin sangat mengkhawatirkan di kalangan para remaja. Dan kemungkinan besar mereka tidak mengetahui dampak resiko atas tindakan yang mereka lakukan. Sebab ketika berada di usia remaja, mereka sama sekali tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan admin dukungan dengan cara menekan tombol suka dan berikan komentarmu mengenai pendapat pada peristiwa tersebut.